Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian dari datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita sampai pada pokok bahasan keutamaan orang-orang yang lemah. Ya. Dia punya jalan ceritanya dari hadis-hadis sudah saya ceritakan, dan insya Allah malam hari ini kita lanjut dengan cerita. Ya. Kita lanjut cerita tentang 3 orang bayi yang bisa berbicara di saat masih kecil atau masih buaya. Hadis ini masih dari Abu Hurairah. Wa baina sobiyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanah. Dan suatu ketika ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Ya, menggendong bayinya, yarda'u min ummihi, dan dia disusui oleh ibunya. Jadi ibunya sambil menyusu dia. Bayi, ingat bayi. Standar bayi itu 0 sampai 1 tahun kira-kira begitu. Terus famarra rajulun rakibun, di saat lagi gendong bayi itu, terus ada lewat seorang laki-laki rakibun, lagi berkendaraan kuda.
ala dabatin farihatin wasyaratin hasana, yang orang itu punya kendaraannya bagus dan orangnya juga tampan orangnya. Jadi kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, orangnya juga gagah begitu. Terus faqalat ummuhu, dan berkata ibunya. Ibunya siapa? Ibunya bayi itu tuh. Kata ibu bayi, Allahumma ja'al ibni misla hada. Kata ibunya, ya Allah, jadikanlah anakku yang saya gendong ini sama seperti orang itu yang saya lihat itu. Nah, iya kan? Kata ibunya, kan jadi gini, kira-kira tampilan orang itu yang menggoda istri, yang menggoda ibunya supaya berdoa atas kebaikan anaknya, kira-kira seperti itu. Jadi mimpinya ibu ini ingin anaknya besok-besok seperti orang itu, yang tadi gagah, yang punya kendaraannya bagus, gitu kan? Terus yang punya ya pakaiannya bagus, kira-kira gitu. Ini normal, gitu. Lalu fataraka sadiya wa aqbala ilahi fanadhara ilahi faqala. Lalu kemudian bayi tadi yang lagi menyusui tadi, dia lepas, maksudnya tidak menyusui ibunya. Lalu dia melihat ke laki-laki yang tadi itu. Nah, ingat tuh, kita ini lagi ngomong 3 bayi yang buayan yang bisa berbicara. Nah, yang bisa apa? Berbicara, berarti kalau udah bisa berbicara itu berarti berbicaranya terang. Dan orang semua bisa paham, itu namanya berbicara. Jadi gini, saya terangkan dulu. Kalau dalam definisi ilmu nahwu ini, tata cara bahasa, gramatikalnya bahasa Arab, faqihtu kalamaka ay fahimtuhu. Gitu. Jadi yang disebut berbicara itu orang bisa paham apa yang kita bicara, dan bayi ini berbicara. Gitu. Yang saya maksud bayi ini berbicara, pasti orang itu bakal paham. Nah, lalu bayi itu fanadhara ilahi, bayi itu langsung dia lihat orang yang tadi itu, yang kaya tadi. Wa qala Allahumma la taj'alni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ini kalau kita lihat, ini kan kontradiktif. Ya, ibunya berdoa supaya dia seperti orang yang tadi, sedangkan anak ini spontan, dia berbicara, jangan jadikan aku seperti dia. Nah, ini sebenarnya ada apa sebenarnya? Tapi tiba-tiba dia berbicara, dan itu orang banyak dengar. Bayi itu berbicara. Ini Rasulullah lagi bercerita. Jadi kejadian ini itu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtada'ahu bi usbi'i sababati fi fihi faj'ala yamussuha. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menerangkan tentang kita bagaimana Rasulullah berbicara tentang bayi itu dan mempraktikkan bagaimana ia melepaskan susuan dari ibunya. Ya, waktu anak itu melihat laki-laki itu. Nah, gitu tuh. Lalu summa qala wa maru bijariyatin wa huwa yadribunaha wa yaquluna zanaiti wa sarakti. Lalu suatu ketika ceritanya habis orang itu selesai lewat yang tadi yang berkendaraan, terus ada perempuan lewat dan itu orang sambil pukul dia. Jadi orang banyak lagi menghakimi dia. Lalu mereka mengatakan bahwa zanaiti wasarakti, kamu ini pelaku zina.
Nah, gitu tuh. Kamu ini lagi berzina, dituduh, dituduh zina. Lalu dituduh juga dia mencuri. Jadi orang sambil pukul tuh, sambil pukul wanita itu. Tapi wahiyat taqulu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi wanita itu hanya mengatakan cukuplah Allah itu sebaik-baiknya penolong. Faqalat ummuhu, maka berkata ibunya si bayi itu, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti dia, wanita itu. Seperti apa? Wanita itu yang dituduh dan dibilang orang itu adalah pelaku zina dan pencuri. Nah, itu. Fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha, dan seperti biasa anak kecil itu melepaskan susuannya, dia tidak menyusui ibunya dan dia melihat kepada wanita itu. Wa nadhara ilaiha, dia melihat wanita. Lalu dia bilang begini, anak itu, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia, seperti wanita itu. Nah, sedangkan ibunya lagi berdoa, kalau bisa anak saya sama seperti dia. Malah anak itu dibilang jangan seperti dia. Anak saya bilang, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Nah, itu. Wa marru bihadzal ummah wa hum yadribunha wa yaqulu zanaiti sarakti. Jadi ada penjelasan hadis ya yang menerangkan bahwa kenapa wanita laki-laki yang tadi lewat yang sebegitu bagusnya didoakan sama ibunya itu adalah ibni mislaha, sama seperti anak, malah anaknya berdoa jangan seperti dia. Wa marru bihadzal amma wadribunha, begitu juga wanita yang lewat tadi ketika dipukuli orang dan dituduh berzina dan dituduh mencuri, ibunya berdoa jangan jadikan anakku seperti dia, malah anak itu mendoakan meminta kepada Allah seperti orang wanita itu atau seperti wanita yang tadi. Lalu qala inna dzalika ar-rajulu kana jabbaran. Baru anak itu dia jelaskan. Anak itu yang menjelaskan kepada ibunya, begitu juga kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Ya. Jadi yang kasih penjelasan ini anaknya, bayangkan itu. Anak itu mengatakan rajula kana jabbaran. Sesungguhnya orang yang tadi itu yang dilihat sama kalian itu bagus, yang kaya raya, yang orangnya wah begitu, itu justru dia itu adalah yang yang tidak bagus akhlaknya. Dia mendapatkan kekayaan bukan dari usahanya, tapi dia mendapatkan kekayaan dari jalan yang tidak halal. Jadi anak itu menerangkan pada orang banyak. Lalu sama dengan wanita yang tadi, wa inna hadza yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa sarakti wa lam tasyrik faqultu Allahumma ja'alni mislaha. Sedangkan wanita yang kalian tuduh tadi itu sesungguhnya dia tidak mencuri dan dia tidak pelaku zina, dia hanya dituduh orang. Iya toh? Jadi begini, kisah-kisah kayak begini nih kan kita belajar sebenarnya ya. Ini kita kan lagi ngomong-ngomong masalah keutamaan orang yang lemah, gitu ya. Jadi kita jangan memandang orang yang di atas, gitu. Tidak boleh. Ya, kuncinya ini kita mau bersyukur. Kuncinya kita itu mau bersyukur, urusannya selesai. Orang kalau sudah mau bersyukur apa yang dia punya, itulah yang dia miliki. Ya. Kalau saya kasih umpama begini, perumpamaan. Ini nasi kita makan banyak nih. Taruhlah nasi yang dimasak ini banyak.
satu panci. Bisakah kita sekali makan itu habis atau tidak? Tidak mungkin. Yang kita makan, itulah kita punya rezeki. Yang sisanya itu belum tentu punya kita. Nasi yang sisa itu belum tentu punya kita. Bisa jadi punya milik orang lain. Gitu. Jadi tidak boleh kita itu melihat orang itu wah, lalu kemudian kita mulai berpikirnya kalau bisa besok-besok saya punya anak yang kayak begini. Itu tidak boleh. Ingat ya, kalau bahasa orang tua bilang begini dulu. Katong punya, dong punya. Begitu. Katong makan yang katong punya saja. Jangan coba-coba katong ambil orang lain punya baru katong makan. Begitu kira-kira itu. Jadi sebenarnya orang yang apa namanya, yang kita lihat itu mereka tidak punya apa-apa, justru itu yang lebih bagus, karena sudah saya bilang semakin banyak apa yang kita punya, semakin banyak pula pertanggungjawaban. Itu bolehlah kita berusaha, tapi usahanya yang baik-baik, iya toh? Nah, nanti kita bahas tentang wajib untuk berusaha. Nanti ada bab-bab tertentu. Nanti kita bahas. Jadi, kalau boleh saya terangkan tentang bersyukur begini. Bersyukur ini kalau menurut bahasa kan terima kasih. Bersyukur menurut bahasa ini kan terima kasih. Ujung-ujungnya bab ini nanti kita ngomong-ngomong masalah bersyukur. Iya toh? Kita tidak melihat orang yang di atas, tapi cukup kita melihat apa yang kita mampu ya kita lakukan. Bersyukurlah yang ada sambil kita lakukan. Ini. Tandanya orang yang tidak mau bersyukur, tandanya orang yang tidak bersyukur. Satu, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu tidak boleh. Nanti orangnya tidak akan bersyukur. Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa dia punya ini, punya itu, kita tidak bisa. Ujung-ujungnya nanti kita tidak mampu. Ujung-ujungnya nanti kita bisa berbuat curang. Ya kalau bahasa kasarnya kira-kira begitulah. Itu tanda-tandanya orang tidak mau bersyukur. Jadi yang kedua, ini yang kedua ya, orang tanda-tandanya orang tidak mau bersyukur. Tidak menerima kekurangan dirinya. Tidak menerima kekurangan dirinya, itu orang tidak mau bersyukur. Dia mau dirinya wah begitu, tidak bisa. Itu ada kekurangannya. Iya lah. Apakah manusia ini semua mampu? Tidak bisa lah. Kita ini ciptakan ada kekurangannya masing-masing, saling melengkapi apa. Jadi dalam ayat Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jika kalian itu bersyukur, maka Allah tambah kita punya rezekinya, tambah kita punya karunia-Nya, tambah kita punya keberkahan hidupnya. Itu bersyukurnya begitu. Tapi kalau kita kembali kepada kekufuran, ya itu azabnya Allah itu paling pedih. Ya, syukur-syukur kita ini, makanya kalau berdoa, ya, berdoa itu disunahkan itu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta diberikan petunjuk. Wattuqa, jadikan saya orang yang paling takwa dan takut kepadamu. Wal afafa, ya Allah, jadikan aku orang yang paling pemaafnya orang. Wargina, ya Allah, jadikan aku orang yang kaya hati. Mahal itu kaya hati, paling mahal. Belum tentu orang yang kaya itu dia kaya hati. Belum tentu juga orang yang miskin itu dia kaya hati. Belum tentu. Karena siapa tahu dia kemiskinan buat dia jadi dengki. Nih setiap sholat itu Rasulullah SAW mensunahkan kita itu di setiap sholat itu membaca doa Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya itu? Allahumma a'inni, ya Allah jadikan aku ala zikrika, yang selalu mengingatmu ya Allah. Tuh, yang selalu mengingatmu. Bayangkan itu, mahal itu doa itu tuh. Kalau orang paham, cukup dia kalau habis sholat lalu dia baca doa itu sudah cukup buat dia tuh. Allahumma a'inni ala dzikr, ingat kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baguskan saya punya ibadah. Cukup itu. Mau apa lagi? Syukur kita sudah minta. Mengingat Allah selalu kita sudah minta. Lalu memperbagus kita punya ibadah. Aman. Tapi kalau betul belum puas meminta, kerja. Harus. Kalau cuma minta tidak dilaksanakan, Minta ingatan apa? Habis. Ingat Allah. Nih. Sampainya. Zikir dulu ingat Allah. nih, Betul pula. iyyaka na'budu Salam. Iya. wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi orang kalau tidak meminta dan dia tidak laksanakan, itu sama saja. Jadi dia harus berdoa. Harus berdoa. Harus berdoa itu baru kemudian dia mulai bisa keluar dari bisa bubar dari sholatnya. Harus berdoa. Jadi senjatanya orang muslim itu adalah berdoa. Jadi kalau saya itu berdoa itu tidak pernah saya putus dengan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Baik sholat malam maupun sholat sunnah. Karena gini, doa-doa yang paling makbul salah satunya itu doa antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Itu salah satu pintu langit itu dibuka di antara di situ. Karena rata-rata takutnya orang tergesa-gesa. Ada itu di dalam hadis-hadis sunnah. Jadi habis dia sholat sunnah dan dia berdoa banyak di situ. Setelah itu orang qomat, lalu kemudian dia mulai sholat wajibnya. Nah, itu ya. Nah, saya contoh lagi dalam ayat Al-Quran. Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kalian. Bagaimana caranya, metodenya kita itu bisa mengingat Allah? Bagaimana caranya kita itu bisa mengingat Allah? Metodenya bagaimana? Sholatnya saja. Jadi tidak hanya dia berdoa, tapi dia tidak laksanakan perintah Allah. Sama saja. Biar saya mau bilang apa lah, sama saja. Iya kan? Ya, berdoa, tapi buktikan bahwa memang kita ini cinta sama Allah. Buktikan kita punya pekerjaan, amal perbuatan kita. Akhlaknya harus bagus. Ya toh? Lalu, azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepadamu dan jangan kalian ingkar. Nih, dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah menjelaskan ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian, washkuruli, dan bersyukur kepadaku. Jadi apa yang kalian makan, begitu tuh, kira-kira begitu. Manusia, apa yang kalian makan, hamba-hambaku, apa yang kalian makan, itu adalah rezeki yang aku berikan, sekalipun dengan perantara manusia. Begitu. Makanya washkuruli wala takfurun. Bersyukur kepadamu dan jangan kalian ingkar. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa apa yang kita makan itu karena hasil usaha kita. Semata-mata hasil usaha kita. Dibuang jauh-jauh. Gitu ya. Dan jadi jangan sampai kita melihat rezekinya Allah itu dalam bentuk materi. Yang bisa kita hitung-hitung, misalnya dapat gaji. Ini rezekinya dari Allah nih. Ya, orang kasih makan rezeki, tidak bisa kayak begitu.
Ya, napas kita itu rezeki juga tuh. Jadi ada yang tidak bisa kita hitung dalam bentuk angka atau bilangan-bilangan. Siapa yang bisa menghitung napasnya manusia? Hah? Berapa kali dia bernapas coba? Berapa kali pukulan jantungnya? Berapa kali dia punya peredaran darah, siklusnya darahnya itu? Siapa yang bisa hitung itu? Berapa jumlah rambutnya? Saya tidak pernah, sampai sekarang tidak ada yang bisa menghitung-hitung rambutnya itu. Walaupun tiap hari rambutnya ada di kepalanya. Dan itu jarang kita bersyukur. Iya toh? Nah, makanya betul juga kalau dalam surat Ar-Rahman Allah menjelaskan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 32 kali. Nah, terus fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jeda satu ayat lagi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Jadi memang wajar wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian ini menghitung-hitung nikmat Allah itu, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 cerita ya tentang 3 orang bayi yang bisa berbicara, yang bisa kita simpulkan nih. Ya, yang pertama, kalau lihat dari cerita-cerita ini, pertama, jangan kita memandang orang itu dari tampilan-tampilan fisiknya, tidak boleh. Ya, tapi yang mau kita lihat itu adalah ibadahnya yang mau kita bidik, mau kita ambil pelajarannya. Ya, seperti Juraij kemarin sudah kita jelaskan, bahwa Juraij itu salah seorang ahli ibadah, yang kebetulan ceritanya dia dipanggil ibunya, tapi memang dia mendapat cobaan dari seorang wanita. Awas tuh ya, wanita itu cobaan paling berat. Dan memang Rasulullah bilang, fattaqud dunya wa taqun nisa. Hati-hati kalian dengan wanita dan hati-hati kalian dengan dunia. Nah, walaupun dia mendapat cobaan, ini ada dalam beberapa materi fikih bahwa kalau kita lagi sholat sunnah, ya ini dari cerita Juraij kemarin, kalau kita lagi sholat sunnah, kebetulan ada yang panggil atau tamu yang datang, begitu, atau orang tua yang panggil, maka boleh atau batalkan dia punya sholat sunnahnya. Tapi kalau itu sholat wajib, maka dia tunaikan sampai selesai. Bisa dipahami ya? Nah, itu menurut pendapat ulama begitu. Yang paling kuat, kalau itu sholat sunnah, kalau dipanggil sama orang, kebetulan orang juga tidak tahu bahwa kita lagi sholat. Nah, maka kita dahulukan yang tadi dipanggil itu, orang tua atau orang lain. Paling tidak kita masih bisa minta izin. Ya toh, kalau sudah kita ketemu dengan orang tua, tunggu saya sholat sunnah. Jangan sampai dipanggil-panggil berulang-ulang. Tapi kalau sholat wajib, menurut ulama, maka boleh kita selesaikan kita punya sholat wajibnya. Saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Masih berapa menit? Oh sudah, saya kira cukup lah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai sekian. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.